Halo, halo, panggilan buat foodies yang lagi nyari camilan manis bin legit. Emang ya foodies sore-sore itu kayak hampa gitu rasanya kalau kita nggak ngunyah-ngunyah. Aduh, lihat foodies tuh adonannya. Kalau dilihat nih di depannya udah berjejer kayak gini, pasti tahu ini adonan apa. Yuhu, serabi. Udah lama banget aku nggak makan serabi. Udah pengen kayak 2 tahun ada kali ya. Jadi pengen banget nih. Pas banget di sini lengkap menunya dari mulai yang manis sama yang asin. Kita mau cobain semuanya. Jajanan jadul yang terbuat dari campuran tepung beras dan santan kelapa ini definisi tak lekang oleh zaman. Kalau zaman dulu nih cuma ada serabi kinca atau gula merah dan oncom aja nih foodies. Zaman now topping serabinya makin naik level. Nangka keju susu. Ya. Nangka keju susu. Berapa banyak nangkanya? 3 sendok juga. Selain nangka keju susu, masih ada pisang coklat susu, durian keju, atau mau mix semua topping juga bisa. Nih favorit banget aku tuh kalau dulu waktu kecil makannya biasanya kalau nggak yang oncom, yang bakwan. Kalau zaman dulu tuh ini kayak gini bener. Nah, siapa nih yang samaan kayak Putih? Lebih doyan serabi asin ketimbang serabi yang manis? Atau malahan doyan dua-duanya? Yang penting gratis ya? Loh. Yang bagian telur ini kenapa jadi favorit? Karena telurnya itu menutupi semua bagian si serabinya gitu. Kalau telur udah gini doang ya? Enggak, tambah oncom. Bisa juga ada yang pakai oncom, pakai sosis juga ada. Pakai ayam juga ada, ini kebetulan pakai oncom. Sip, setelah toppingnya semua selesai, ditaruh di atas adonan dan bisa langsung ditutup lagi supaya matangnya merata foodies. Karena kalau bikin serabi, proses masaknya nggak dibalik ya kan? Jadi wajib ditutup tuh foodies. Dilihat dari alat masaknya, serabi ini tuh masih cukup tradisional ya. Pakai gerabah, dibakar pakai tungku, biasanya tradisional kayak begini nih, rasanya lebih otentik. Ini nggak perlu tunggu lama, ini udah langsung mateng. Meski di awal tadi gak dikasih mentega apalagi minyak foodies, tapi adonannya nggak lengket sama sekali loh. Itulah ajaibnya adonan serabi ya. Tuh, jadi dari warnanya aja udah beda-beda banget karena aku cobainnya emang mewakilkan rasa-rasa yang pernah ada. Anyway, setelah ini kita bisa lanjut finishing toppingnya ya, pakai keju dan kental manis. Sudah lengkap semua. Oke, berarti nanti aku minta tolong ini dibawa sisanya, Mas. Ya, Sama, jadi di sini juga ternyata nggak cuman cemilan aja, tapi ada makanan beratnya juga. Ada sate marangi sama sop. Aku pesen sate marangi sama sop satu-satu ya. Oh iya, boleh. Kita tunggu di meja sana. Bukan bener foodies, di sini tuh emang paling cocok buat nongki-nongki atau sekedar cemil-cemil sore menuju malam. Bisa dibuka pakai serabi ya kan, main course-nya sate marangi atau sop, kemudian ditutup pakai dessert sop durian. Wih, lazis punya nih. Oke, kita buka pakai serabi asin yang dari tadi kayak udah manggil-manggil inner child-nya Putih tuh. Yuk. Rasanya itu sederhana banget, cuma rasa serabi sama telur. Kalau telur kan udah tahu sendiri rasanya kayak gimana ya. Telur mau digimanapun, mau dimasak apapun, rasanya pasti mantap. Meskipun sederhana, tapi rasanya emang bikin flashback banget. Adonannya sendiri itu udah gurih dan matangnya sempurna, jadi nggak ada bau amis dari telurnya. Ini lazis. Oncomnya terus banget, aku baru nyicip dikit. Jadi dua serabi ini emang rasanya sederhana juga karena cuman satu toppingan aja, jadi nggak terlalu banyak toppingan. Dan ini serabi yang asin. Selanjutnya ini adalah serabi-serabi yang manis. Untuk serabi dengan topping jadul ini, meski keduanya terlihat simple sederhana, tapi rasanya mantep banget loh foodies. Aroma oncomnya itu khas banget, ada sedikit pedas dan juga gurih. Oke, kita lanjut yuk ke serabi nangka nih foodies yang tadi kita bikin. Gimana ya rasanya? Nah, kalau yang tadi, ini kan secara adonannya gurih, terus toppingannya juga gurih. Jadi secara keseluruhan gurih.
Kalau ini adonannya itu gurih, tapi bagian toppingannya itu manis. Jadi ada perpaduan dua rasa yang jadi satu gitu loh Foodies. Wah, aroma nangkanya juga bikin salfok sih. Bukan cuma di hidung, tapi setelah dikunyah juga aromanya masih kuat. Ditambah keju yang gurih, aduh makin meriah banget nih rasanya. Mau dong? Selanjutnya Foodies, ada topping pisang coklat susu. Kelihatannya sih bakalan manis banget nih. Tapi coba kita icip dulu yuk, oke? Kalau aku nyobain yang ini bener-bener semuanya manis. Meskipun bagian si adonannya ini agak gurih, tapi karena digigit barengan jadi kayak kalah gitu loh gurihnya sama manisnya. Tapi buat para pecinta coklat pasti approve banget ini rasanya di lidah. Overall manis tapi nggak lebay dan nggak bikin giung kok Foodies. Nah dari sekian banyak topping nih paling penasaran sih sama durian keju ya. Mana aromanya dari tadi aduh saut-sautan gitu sama nangka. Serabi durian ini dari jauh aja aroma duriannya udah kecil banget. Emang aroma durian kan tajam banget ya Foodies ya. Begitu dicampur sama serabi sama kejunya kayak perpaduan yang pas banget. Manisnya pas dan saling mengisi. Termasuk sama adonan di bawahnya. Beh, emang ya durian tuh nggak pernah salah Foodies, selalu jadi pemenang dalam kasta pertoppingan. Duriannya juga nggak tipu-tipu nih, tapi pakai durian asli. Nah, mumpung mulutnya masih berasa durian, kita icip sop duriannya aja kali ya. Yuk. Potongan alpukatnya besar, alpukatnya juga berkualitas. Terus ternyata dikasih roti juga nih Foodies nih. Es duriannya sih terbaik gitu. Udah nggak bisa berkata-kata lah, cuma pengen nikmatin sop durian yang dicampur pakai alpukat, roti, dan keju tuh. Gak ada kata lain selain lazis. Duriannya nyata Foodies, bijinya kecil, lebih banyak dagingnya. Alpukatnya juga legit loh, kejunya itu juga sih yang bikin sop durian ini makin mantap. Super duper mantap. Manis dari duriannya pas, alpukatnya juga yang secara komposisi pas, aromanya tetap ada, manisnya juga pas. Bikin semuanya keseluruhan itu jadi mantap. Makanan yang manisnya belum kelar, masih ada pisang keju sama roti nih. Oke, sekarang kita cobain dulu yuk pisang keju bakarnya Foodies. Let's go! Pisangnya juga nggak terlalu matang ya. Jadi bukan yang terlalu lembek gitu loh. Nah kalau aku sukanya yang kayak gini. Kalau terlalu lembek tuh kayak, manis berlebihan juga sih. Nah ini pas. Cocok banget kan buat teman nugas sore-sore, gak terlalu padat tapi bisa ganjal perut gitu loh. Nah setelah puas icip yang manis-manis, saatnya kita bahas yang tenggorokan yuk. Pakai yang gurih-gurih segar, yaps ini dia sop iga. Empuk. Mantap banget. Udah kuahnya seger, iganya empuk. Wortelnya nggak pelit, iganya juga bukan yang tulang doang Foodies, tapi dagingnya juga tebal dan empuk loh. Wah ini lazis. Paling mantep dan susah berhenti adalah nyeruput kuahnya. Asli, lazisnya pol. Lanjut, ada sate marangi, ada mix daging Foodies dan juga lemak yang dari aromanya aja udah mantep punya. Bikin lapar Sate marangi itu emang menurut aku adalah salah satu sate dengan cita rasa yang kaya. Kalau misalnya sate yang lain kan jadi lebih kaya setelah dikasih bumbu kacang. Kalau ini tuh emang dari satenya sendiri udah kaya karena udah dicampur aneka macam rempah-rempah. Ibarat manusia nih Foodies, sate marangi tuh tajir jalur old money. Sedangkan sate lainnya kudu kerja keras dulu ya supaya rasanya lebih kaya. Gurihnya sih dapat banget, alami dari lemaknya itu sendiri dan juga dari rempah-rempah yang dipakai jadi bumbu. Lemaknya juga mantep, ukurannya menurut aku nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi pas. Ideal, tinggal kalian ajak pasangan kalian kesini buat makan bareng atau keluarga. Jujur Lis, serabi dan sate maranginya tuh gak ada yang gagal, lazis semuanya deh. Pokoknya makan Reci approve ya guys, ini mantep punya. Cobain ya. Nah, buat Foodies semuanya yang misalnya bosen nih mau ngemil apa ya kira-kira, pengen yang mengenyangkan tapi nggak mau terlalu berlebihan, misalnya sore-sore mau ngemilnya sambil nonton makan receh, bisa banget nih makan serabi di sini. Ada aneka macam pilihan rasanya, tinggal dipilih aja dan kalian bisa langsung mampir
serabi Sikabaya, dan sate Marangki Sikabayan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Foodies, setuju nggak sih kalau aci itu jajanan pemersatu bangsa? Iya dong, mulai dari bocil ya kan sampai mahasiswa aja tuh doyan. Buktinya nih lapak cilor di kawasan kampus Binus Syah dan ini tuh rame bener sama mahasiswa Foodies. Mbak, ini jajan apa sih Mbak namanya? Ini namanya maklor. 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 Apa itu maklor? Itu dari makaroni kalau enggak kayak aci gitu. Oh, jadi dari makaroni atau enggak dari aci Iya. gitu. Emang tiap hari ini selalu ramai begini ya? Penuh gitu? Iya, Wih deh, jadi penasaran kira-kira rasanya seperti apa? Enak ya? enak. Yaudah, Jamin enak. jamin enak katanya. Maklor alias makaroni telur bukan pendatang baru lagi ya di peracian duniawi. Tapi fansnya nggak pernah berkurang loh, yang doyan banyak guys. Alah, Foodies. Nih setelah tadi kita ngantri ya, banyak banget yang pesen ini cilor. Kayaknya ramai banget, lagi banget kayaknya Bang ya? Bang, ini bahan-bahannya apa aja sih Bang kalau boleh tahu? Cilor. Hah, terus? Nah, diketahui, bingung sendiri. Baru kali ini orang jualan, gue bingung ditanya. Ngapain malu? No, kamera situ. Jia, si abangnya malah malu-malu kucing. Nggak di prank atau ditanya aneh-aneh kok Bang. Cuma minta tolong ngajarin Kang Adut bikin maklornya aja kok. Sehari habis berapa banyak? Berapa kilo? Per kilo kemarin bawa 5, sekarang 6. 5 kilo sehari, sekarang bawa 6 kilo. Dan itu selalu habis. Lalu. Foodies, kalau ngulik bahan bakunya, ini tuh bisa dibilang duet kuliner Italia sama Indonesia. Ya nggak sih? Iya dong, satunya makaroni ya kan, dan satunya tepung aci. Oh, jadi konsepnya di Foodies, meskipun tadi pas kita masak bentukannya udah bulat tuh, bagus tuh. Pas giliran dikasih bumbu, dihancurin nih sama bangnya. Ada-ada aja ya Foodies, udah dicetak cakep-cakep, malah dihancurin lagi. Tapi nggak apa-apa dibuang, yang penting endes. Pilihan bumbunya tuh bisa request Foodies. Ada bubuk pedas, manis, atau asin, sesuai selera aja, dipilih. Ini tuh tersedia buat maklor sama cilornya juga ya. Iya Foodies, harganya itu cuma Rp5.000 aja loh. Langsung aja ke kita takis. Rasanya kayak cireng sih. Rasanya kayak cireng. Cuman yang membedakan itu ada bau-bau telurnya sama rasa kejunya itu sendiri sih. Mungkin yang bikin nambah rasa gurih-gurihnya itu dari bumbu-bumbunya sebenarnya di Foodies. Ini benar-benar jajanan anak sekolah banget. Rasanya yang gurih dan empuk emang bikin nagih banget sih, kenyal-kenyal lembut gimana gitu. Tadi kita sempat nanya-nanya juga nih, kenapa proses penggorengan itu sebentar gitu. Sedangkan kalau misalkan makaroni itu kan biasanya keras. Terus cireng juga proses pembuatannya lama. Tapi ternyata Foodies, si makaroninya itu sendiri tuh udah direbus duluan di rumah katanya. Terus si cirengnya juga memang udah direbus juga. Jadi di sini tuh udah tinggal proses pemasakannya aja. Gitu. Makanya tidak memerlukan waktu yang begitu lama gitu. Jadi dikasih rasa apapun, maklor cilornya pasti maknyos karena emang segurih dan selazis itu. Oleh Foodies, kayaknya ini aku kepedesan banget. Sekarang kita nyari yang cocok-cocok untuk apa ya? Merilekskan tenggorokan ini biar lebih segar. Kita cari yang segar-segar. Kira-kira apa? Kita cari ke sana. Mantap, dari area kampus. Oke, kita geser dikit yuk ke Pasar Kembang Rawablong Foodies. Ada sop buah segar yang katanya jus banget nih. Wih, asik. Oke Foodies, nah tadi kita udah cari jajanan yang pedes-pedes gitu ya. Nah kayaknya nyangkut banget nih tenggorokan, perlu yang seger-seger. Nah kebetulan sekarang Kang Adut lihat ada es sop buah segar. Kita cobain kira-kira enak nggak nih? Yuk. Namanya sop buah, isiannya tuh ya udah pasti macem-macem ya Foodies. Mulai dari buah yang manis hingga yang asam. Nah kalau pilihan Kang Adut ada buah melon, buah naga, alpukat, pir, kelapa muda, dan jelly. Semuanya diguyur sama gula cair, susu, dan air kelapa. Ulala, segernya berasa sampai sini ya Foodies.
Wih nih, udah jadi ternyata foodies. Tuh. Kebetulan nih udah haus banget, perlu yang seger-seger. Kita langsung eksekusi. Seporsi kenikmatan hakiki ini harganya 15.000 aja. Langsung ngemplong di tenggorokan foodies. Cara tadi kan kita habis makan yang berminyak, pedes pula gitu ya. Sekarang dikasih yang seger-seger gini, aduh langsung. Gimana nggak seger ya foodies, rombongan buah ya kan yang dicampur dengan susu dan es segar kayak begitu. Emang gak bakalan salah sih. Nikmat dan lazisnya no play-play. Sekali tarikan sendok tuh langsung foodies tuh. Gimana foodies? Approve toh, jajan dan nyamil lazis cuma modal 20.000 doang. Yuk yang mempengen langsung gasing aja samperin ya. Ini rekomendasinya makan receh gitu loh, udah pasti lazis. Foodies pokoknya memang paling pas dan paling tepat kita minum sop buah kalau misalkan kita habis makan yang pedas-pedas. Karena ini bisa dibilang sebagai penetralisir tenggorokan biar seger gitu ya. Yang pasti ya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak pernah recehan. Aduh Pak, Bapak udah lama nunggunya? Udah. Aduh, saya dari tadi tuh Pak nyari-nyari Bapak. Nah Pak, aku haus, tadi mau nyobain sendiri nggak enak. Bapak yang bikinin ya? Iya. Ini masih fresh loh, foodies. Ya udah deh Kemil, mending kamu minum dulu aja. Capek kan mikul bambunya jauh-jauh dari Rangkas. Oh ya foodies, minuman tradisional Legend Pak Udin ini keliling di kawasan Tentara Pelajar Jakarta Selatan dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Minuman Legend ini diambil dari bagian pohon aren, rasanya manis dan sedikit asam. Dan ini halal ya, karena air Legend yang baru dipanen alias belum diberi campuran dipastikan tidak memiliki kandungan alkohol, sehingga aman untuk dikonsumsi. Waduh foodies, kayaknya kalau sore-sore gini cuman minum doang, nggak afdol. Jadi harus ada untuk ngisi-ngisi perutnya. Tapi jajanan apa ya? Oh, di sana ada jajanan seru nih. Tapi Pak, saya mau ke sana dulu mau makan. Bapak tambahin dikit ya. Harga sama ya Pak? Ya. Duh, nawar mulu nih Kemil. Gak apa-apa ya Pak, soalnya butuh nabung buat modal nikah tuh katanya. Foodies, kayaknya tahu gejrot yang saat ini juga gak kalah endes loh. Soalnya udah rame tuh diserbu sama para pelanggan. Bapak, Ya. saya mau pesan satu dong. Iya, Tapi boleh. sebelum itu, Bapak namanya siapa? Makan beri. Kade Mary. Iya. Bapak dari India. Anyway foodies, tahu gejrot ini berbahan dasar tahu Sumedang. Katanya nih kalau menggunakan tahu Sumedang dijamin lebih endul karena teksturnya yang lembut dan ada rasa gurih-gurihnya. Foodies, tahu gejrot Pak Kademeri ini juga keliling di kawasan Tentara Pelajar dan sering juga loh nongki-nongki di dekat stasiun Palmerah. Just cobain ya, dijamin endul. Cabenya berapa? Hah? Normalnya berapa? Ya 4 apa 5? 4 apa 5, saya 3. 3. Susah foodies. Jadi benar-benar kalau Bapak ini bikin sebenarnya butuh tenaga juga sih, walaupun Bapak bilang ini lebih ringan daripada kerjaan sebelumnya. Semangat ya Kemil nguleknya, nggak usah terlalu halus sih kata bapaknya, yang penting cabai dan bumbunya udah menyatu. Nah sekarang giliran tahunya tuh yang dipotong-potong, gasken. Potongnya gini. Gini ya. Jadi satu tahu itu dipotong jadi 4 bagian supaya nanti bumbunya itu bisa nyerap. Lanjut dikasih air asam jawa foodies biar lebih mantul. Nah, karena saya bikin sendiri, saya gratis ya Pak. Ya. Yuk foodies, langsung aja kita icip-icip. By the way, bapak ini tuh udah jualan dari tahun 2000 loh foodies, alias ini usaha sudah berusia 23 tahun foodies. Makanya nggak heran pada diserbut sama pelanggan kayak begini, karena bumbunya itu loh yang bikin nagih. Ayo Takis Kemil, kira-kira seenak apa sih? Saya mau nyobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata emang bener ya. Pakai kuahnya deh.
Widih, ini luar biasa banget. Jadi tahunya itu garing gitu, masih di luar, terus begitu campur dengan kuahnya itu benar-benar beza, benar-benar nyatu. Perpaduan asin, gurih plus rawit yang pedas menyatu sempurna di lidah. Apalagi wangi bawangnya, aduh bikin kepengen nambah terus. Ini serius loh, nggak peres. Jadi ya foodies ya, ternyata tekstur tahunya itu memang beda. Karena memang ini tahu Sumedang kan agak-agak lebih padat. Jadi lebih enak aja gitu. Kenapa Bu? Kalau tahu Sumedangnya nanya. Iya emang enak. Tuh kan foodies, kalau pelanggan yang ngomong mah udah pasti honest review yes. Tahu gejrot pakai demeri ini emang the best banget, cucuk rasanya di lidah. Endes. Pedas foodies, pedas. Ini benar-benar pedas. Tambah air aren, itu seger banget. Langsung ngilangin pedas-pedas yang tadi. Foodies mau yang beres-beres seger juga, ya udah langsung datang aja dan kepoin ya, tahu gejrot Pak Kademeri ini harganya murah kok, paket 10.000 dijamin udah kenyang banget. Serbu guys, makan receh menu receh tapi rasa enggak recehan. Coba tebak foodies, makanan apa yang ciri khasnya kayak gini? Kayak rempah, pedas, berkuah santan, banyak pilihan lauknya. Dan yang paling penting nih, porsinya banyak. Ya, apalagi kalau bukan nasi padang. Makanan penyambung lidah warga plus 62 nih, tos dulu lah kita. Nah, foodies di kawasan Meruya, Jakarta Barat ada nasi padang otentik punya dan juga unik. Apaan sih emang bedanya sama nasi padang biasa? Kepo Foodies, aku lagi ada di daerah Meruya dan sekarang aku mau ketemu dengan teman, tapi kayaknya sebelum ketemu enaknya kalau kita makan dulu. Soalnya lapar banget nih. Kira-kira di daerah Meruya apa yang enak ya? Yang pasti harus kenyang dan menggugah seleraku dan bikin ngiler foodies. Oke, ayo kita temenin dan sekarang kita motor dulu cari makanan yang hauce. Kalau biasanya nasi padang itu disantap di warung-warung makan biasa, nah yang satu ini nih beda foodies. Jualannya di pick up kayak ala-ala food truck gitu deh. Ini padahal belum jam makan siang tapi udah rame banget nih. Ini mereka brunch kali ya. Bayangkan makan masakan Padang tapi sebelum makan siang pasti enak banget. Kalau nggak mungkin ngantri sampai kayak gini nih. Waduh. Kedai nasi padang yang satu ini buka jam 10 pagi foodies. Tapi lihat dong, baru jualan aja udah auto diserbu para pelanggan nih. Duh, jadi kepo nggak sih? Kenapa bisa laris manis kayak begini ya? Oke, ini ada berapa kira-kira? 30 ada. 30-an menu. Foodies, bayangkan 30-an menu. Jadi kamu sehari makan apa, itu tiap hari juga nggak akan bosan makan tiap hari, Pak ya. Oke, kalau gitu aku tuh paling suka rendang. Ada nggak Pak rendang di sini? Ada, banyak bos. Yang bikin tempat makan ini jadi favorit warga, ya ini nih pilihan menunya yang sampai 30 macam. Dan gak cuma itu aja, semua bumbu di sini diracik asli ala kapal. Lihat aja deh tuh bumbu rendangnya, wih medok banget foodies. Seporsi nasi padang di sini nggak bakalan ketinggalan pelengkap lainnya, dari daun singkong rebus, gulai sayur nangka, dan juga pilihan sambal hijau serta sambal merahnya. Lauk yang gak kalah recommended di foodies, ini juga asli Padang punya. Ini nih, dendeng batokoknya. Kamu suka nggak? Foodies, lihat tuh. Waduh, coba lagi Pak, yang berkali-kali gitu mungkin setengah jam dulu di soaking di sini. Wah mantap. Wadidaw, dendeng yang dimandiin sambal merah merona begini mah auto bikin cacing di perut pada nyanyi ya. Masih kurang? Eits, tenang. Gulai tunjang juga udah siap nih buat manjain perut kalian. Pokoknya makan nasi padang di sini bakal puas deh sama pilihan lauknya yang bejibun foodies. Wadidaw, lapar mata apa lapar beneran doang nih. Mulai dari kepala ikan, cumi isi telur, jeruan balado, sampai belut goreng semuanya ditakis foodies. Gawat. Wah, ini nih. Ini yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Tamboce kalau gini mah. Ini rasanya meledak-ledak di mulut. Wah, semuanya campur. Ada pedas, ada gurih, asin, semuanya campur. Rasa rempah dari kuah nasi padang yang ini nih udah nggak usah diraguin lagi. Sekarang giliran kita icip-icip lauknya. Yuk! Oh, lihat nih foodies.
Ini pasti lembut banget nih. Nah, kunci dari andalan nasi Padang itu bisa ketahuan dari lauk yang satu ini nih. Apalagi kalau bukan rendang. Coba-coba dong, kita spill yuk kira-kira bumbu kapaunya cucme nggak nih? Oh, lembut banget tuh, Dis. Tadi dikasih tahu sama udahnya, ini itu rendang jenisnya kapau tuh. Agak-agak hitam gini bumbunya kan. Tapi ini gurihnya tuh mantep banget. Rasanya nendang. Gimana nggak juara? Rendangnya pakai daging bagian sengkel foodies, makanya bisa lembut bingit. Udah gitu dimasaknya pakai beragam rempah sampai berjam-jam, bikin gurihnya tuh ngeresep banget hingga ke bagian terdalam. Tuh, Foodies, gulai pala ikan. Wah, lihat nih, semua kolagen ikannya yang bikin kamu awet muda dan juga tampak seperti apa Korea, ini dia rahasianya. Serasa makan puding, enak. Pantesan nih ya Javier awet muda bing-bing tuh udah kayak opa Korea. Pilihan seafoodnya nggak cuma ikan doang kok foodies. Lihat aja deh tuh, cumi isi telurnya juga jumbo dan gemoy-gemoy ya. Dijamin puas lah ini kita makannya. Tuh, lihat belakang. Rame banget, baru ditinggal ngobrol bentar, udah rame ini. Ini konsisten loh Foodies. Jadi dari tadi buka setengah 10 sampai mungkin sekitar jam 11 ini udah rame ngantri nih. Dan biasa, sorry ya, bungkusnya nggak cuma satu, bungkus 5 langsung. Gimana? Udah kepo belum kepengen ngebuktiin sendiri lazisnya nasi Padang yang satu ini? Capcus guys, ke daerah Meruya ya, tepatnya di Jalan Permata Meruya 2. Dan ingat bukanya dari jam 10 dan udah langsung sold out di jam 3 aja. Makanya buruan! Aku mau lanjut makan lagi, tapi thank you. Karena kamu sudah menyaksikan makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut! Minum dulu. Foodies, ada soto Betawi yang punya rating tinggi nih di kawasan Tangerang. Yes, karena soto Betawi yang satu ini nggak dimasak santan atau susu loh, tapi dibakar. Wah, unik ya. Soto Betawi bakar ini adalah menu otentik yang ada di sini. Jadi yang dibakar itu dagingnya ya Foodies. Dibuat sate dulu seperti ini, baru kemudian dimasukkan ke dalam sotonya. Jaminan deh, wangi asapnya akan menciptakan rasa yang lazis di lidah. Ini kalau boleh tahu, dia apa sih mas diungkep gitu ya? Kok bisa kelihatan lembut? Oh direbus. Sekitar berapa lama tuh? 3 jam Foodies. Gokil. Daging satenya ini juga udah dibumbuin nih Foodies dengan campuran bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan sedikit kecap manis. Oh ya, by the way, di sini pembakarannya dilakukan sesuai pesanan ya. Jadi dipastikan satenya masih panas-panas nih. Beuh, ajib. Oke Foodies, jadi muternya harus satu-satu biar dagingnya nggak hancur. Proses bakar ini dilakukan 2 hingga 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Kalau sekiranya bumbunya udah ngeresep, itu tandanya udah siap buat diangkat. Anyway, di soto Pak J ini tuh menunya cukup beragam loh. Mulai dari soto Betawi, soto daging santan, iga penyet, sate-satean, dan masih banyak lagi. Pokoknya mah makanan berat dan camilan di sini bikin kamu meremelek deh, endul soalnya. Akhirnya Ilyas, kalau satunya udah matang, capcus yuk langsung racik-racik sotonya. Jadi masukinnya tomatnya berapa nih mas? 4 biji aja ya? Oke, kalau tomatnya udah, tinggal tambahin daun bawang, bawang goreng, dan empingnya ya Foodies. Terus lanjut deh masukin kuahnya. Ini berasa creamy banget kali ya soto Betawinya ya. Lihat deh kuahnya. Ayo mas, langsung masukin tuh kuahnya ke mangkok. Tapi kalau di sini nih ya, kuahnya tuh kudu disaring dulu Foodies, biar 100% bisa diseruput. Jadi nggak ada lagi yang nyangkut-nyangkut. Di sini ada 2 pilihan ya guys. Bagi kamu yang suka dagingnya langsung dicampur dengan kuahnya, cus, monggo ya Foodies. Tapi kalau yang pengen dipisah juga bisa kok. Enak kan? Sip deh Ilyas, mau masih panas-panas nih, ayo kita gaskan yuk. Santap-santap time. Ini uniknya soto di sini. Biasanya kalau misalnya soto Betawi itu pembuatannya dari santan sama susu, dan ini pembuatannya dari creamer sama jagung. Oh coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, ini soto Betawi dengan sensasi yang beda banget. Karena bener ada rasa jagung-jagungnya, dan ini nggak ada sama sekali santannya. Ini aduh Foodies enak banget.
Rasa jagung yang cenderung manis ditambah dengan rempah-rempah bikin rasa kuahnya tuh kayak endul banget di lidah. Apalagi ada tomatnya juga nih foodies, jadi mampu menghadirkan cita rasa asam yang sedikit mendominasi. Coba deh makan daging plus nasinya tuh Ilyas, kayaknya bakalan lebih nendang, Dagingnya lembut banget, Foodies. Lembut banget, lihat ya Foodies. Lembut banget, bahkan dagingnya itu bisa dipotong-potong tuh bisa, ternyata bener. Mas saya di belakang itu memasaknya selama 3 jam, ini tepat banget karena bisa bikin dagingnya tumpuk banget. Enak sumpah. Bumbunya juga ngeresep banget. Dagingnya yang lembut dengan rasa yang asin gurih, kemudian ditambah dengan nasi anget. Aduh, hai, cocok abis nih foodies. Ditambah lagi dengan sambal yang pedas mantap, semakin lazis rasanya di lidah. Nah, aku coba ya Foodies ya. Makan dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget Foodies, sampai tulang-tulang mudanya tuh juga ikutan empuk. Kacau sih, ini enak banget. Ini kalau misalnya ini nggak afdol banget nih kalau misalnya kita makannya nggak tanpa nasi. Nah, tanpa nasinya kita gabungin aja kali ya sama nasi tadi, oke? Dan kalau misalkan dicampur sama iganya, rasanya itu lebih lengkap aja. Ada manis, ada pedas, ada asinnya, lengkap. Aduh, daripada makin mengiler kita ngeliatin Ilyas makan, mending langsung datang aja yuk foodies ke sini. Bukanya setiap hari kok, dari jam 10 pagi hingga jam setengah 10 malam. Cus, ajak keluarga, jaminan lazis. Ini tuh makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi, ayo. Enak banget, sumpah. Ngaco nih.